Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Niputu Sri Andayani SPD dari SMP Negeri 3 Semarapura, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Video kali ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu mengenai penerapan segitiga restitusi di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terdapat 3 langkah pada restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah murid di sekolah yang saya bagi ke dalam 2 kasus. Kasus pertama, salah seorang siswa bernama Lita terlambat datang ke sekolah. Ia tiba di sekolah pada saat teman-temannya sudah selesai kumpul di lapangan dan sudah bersiap kembali ke kelasnya masing-masing untuk mengikuti pelajaran. Lita menghadap guru piket dan dicatat pada buku piket. Selanjutnya, guru piket menyampaikan kepada saya yang kebetulan adalah wali kelas Lita. Kemudian saya memanggil Lita dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan keterlambatan Lita. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan berikut ini. Anak Bapak ini kok, maaf Pak, hari ini saya terlambat di sekolah. Saya catat dulu, kalau terlambat saya mencatat, nanti langsung ke kelas ya. Nanti ketemu sama wali kelasnya ya. Lapor ke wali kelasnya, catat dulu ya. Namanya siapa? Ketut Forlita Krisna Sandi. Ketut Forlita Krisna Sandi. Terlambat, ini terlambatnya. Jam itu sudah di sekolah ya, saya ke kelas ya. Terima kasih ya. Permisi Ibu. Selamat pagi Lita. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik-baik saja Ibu. Apakah Lita tahu kenapa Bu Sri panggil Lita ke sini hari ini? Tidak tahu Bu. Lita tadi berangkat sekolah pukul berapa? Pukul 7 Bu. Sementara teman-teman Lita di sekolah kumpul untuk melaksanakan tulisannya pukul berapa? 7 Bu. Nah, itu Lita tahu. Kalau teman-teman Lita kumpulnya pukul 7, sementara Lita baru berangkat dari rumah pukul 7. Nah, itulah yang membuat Lita dalam masalah hari ini. Apakah Lita tahu apa masalahnya? Tahu Bu, hari ini saya terlambat datang ke sekolah. Maafkan kesalahan saya Bu. Ya Lita, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Lita bukanlah satu-satunya siswa yang pernah berbuat salah. Ibu pun sebagai ibu pernah berbuat salah, terlambat datang ketika mengajar di kelas. Nah, Ibu panggil Lita di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Kita duduk bersama di sini untuk berpikir bersama memperbaiki permasalahan ini. Ya Bu. Kita datang terlambat hari ini pastinya ada alasannya kan? Ya Bu. Apa alasannya? Kemarin saya tidurnya larut malam Bu. Kenapa kita tidurnya larut malam? Karena keasikan chattingan bersama teman SD. Dengan teman SD ya? Pastinya seru ya, bisa chatting dengan teman SD, kamu bisa berbagi sesuatu, berbagi banyak hal, sampai kamu lupa waktu lagi. Ya Bu. Terhubung lagi dengan teman lama tentunya merupakan hal yang membahagiakan bagi kita, betul nggak? Betul Bu. Tapi hal itu sebaiknya bisa kamu lakukan di lain waktu, sehingga tidak mengambil jam istirahatmu
pada waktu malam hari. Jadi kamu bisa chatting dengan temanmu itu di waktu-waktu senggang, bukan pada saat jam istirahat juga. Sekarang kita kembali kepada keyakinan kelas yang kita yakini serta kita percaya. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Menghargai diri sendiri dan orang lain, Bu. Ya, Ibu setuju dengan pendapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan kita datang terlambat kali ini, apakah kita sudah menghargai diri sendiri dan orang lain? Apakah menghargai diri sendiri dan orang lain itu penting menurut kita? Penting, Bu. Kita yakin? Yakin, Bu. Kalau begitu, apakah kita mau memperbaiki masalah ini? Mau, Bu. Bagaimana caranya kita memperbaiki masalah ini agar kita tidak datang lagi terlambat ke sekolah? Apakah kita punya ide? Punya, Bu. Saya akan tidur lebih awal dan bangun lebih pagi supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Dan saya akan chatting bersama teman lama di waktu yang senggang supaya tidak mengganggu waktu istirahat saya. Iya, bagus sekali. Apakah kita yakin akan melaksanakannya? Yakin, Bu. Kapan kita akan mulai melaksanakannya? Hari ini juga, Bu. Jika kita yakin melaksanakannya, Ibu juga memiliki keyakinan bahwa kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ya, Bu. Nah, sekarang juga saatnya kita untuk kembali ke kelas mengikuti pembelajaran. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Waruta Kusuma Sandi. Saya salah satu murid dari Bu Sri Andayani. Kesan pesan saya untuk penyelesaian masalah hari ini adalah saya merasa nyaman dan walaupun saya bersalah, saya tidak merasa terhakimi. Ibu Sri menuntun saya untuk menemukan solusi supaya kedepannya saya tidak datang terlambat lagi. Serta saya dapat melaksanakan keyakinan kelas kami, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, saya tutup. Om Santi 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 Om. Kasus 2. Pada saat pembelajaran matematika, ada seorang anak kelas 7H bernama Wahyu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ia malah terlihat asik dengan ponselnya. Kemudian saya yang merupakan guru matematika yang mengajar pada saat itu mendekat ke arah Wahyu dan dengan segera Wahyu memasukkan ponselnya ke saku bajunya. Selanjutnya pada saat jam istirahat, saya memanggil Wahyu dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan berikut ini. Wahyu, kamu lagi ngapain? Akunya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Wahyu tahu tidak kenapa Ibu Sri panggil ke sini? Tidak, Bu. Wahyu, tadi Ibu perhatikan kamu asik sekali dengan HP-mu. Sementara teman-teman yang lain lagi asik belajar, tapi kamu malah asik dengan HP-mu. Nah, sepertinya kalau Ibu amati tadi dari ekspresi wajahmu, kamu lagi asik main game. Benar ya, Wahyu? Wahyu, apakah bermain game pada saat jam pelajaran itu adalah perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik, Bu. Lalu, apakah yang Wahyu lakukan itu sudah benar? Belum, Bu. Wahyu, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Ibu pun pernah berbuat salah. Namun, Ibu suruh Wahyu ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak fokus terhadap siapa yang salah. Namun, kita bersama-sama di sini untuk berpikir bersama memperbaiki permasalahan ini. Apakah kamu bersedia, Wahyu? Tidak bersedia. Tentunya tadi Wahyu bermain game di kelas itu pasti ada alasannya kan? Iya, Bu. Mengapa Wahyu melakukan itu? Saya tadi merasa bosan dan izin saja buka HP. Nanti saya mabar dengan teman saya, Bu. Pastinya seru dong ya bisa bermain game bersama teman. Tapi Wahyu juga harus tahu bahwa apa yang Wahyu lakukan itu selain dapat merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Wahyu tertinggal dalam pelajaran dan suara dari HP Wahyu itu pada saat bermain game juga mengganggu konsentrasi teman yang lain dalam mengikuti pelajaran. Paham, Wahyu? Paham, Bu.
Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dan kita yakini bersama ya. Nah, dari semua keyakinan kelas itu, kira-kira mana yang belum Wahyu tunjukkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Dengan Wahyu bermain game pada saat jam pelajaran, apakah Wahyu merasa sudah menghargai diri sendiri dan orang lain? Belum, Bu. Apakah Wahyu yakin bahwa menghargai diri sendiri dan orang lain itu penting untuk Wahyu? Yakin, Bu. Apakah Wahyu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Lalu bagaimana Wahyu akan memperbaiki masalah ini? Apakah Wahyu ada ide? Dalam pembelajaran dan saya tidak akan Jadi Wahyu berjanji untuk tidak bermain game lagi dalam pembelajaran dan Wahyu akan berkonsentrasi ya. Itu penting untuk Wahyu bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Wahyu nanti tidak akan tertinggal pelajaran dan teman-teman juga tidak merasa terganggu. Kamu yakin bisa melaksanakannya? Kalau begitu, kapan kamu akan mulai melaksanakannya? sekarang, Bu. Baik, jadi Wahyu berjanji mulai sekarang akan melaksanakan seperti apa yang Wahyu katakan tadi. Kamu yakin bisa melakukannya? Yakin, Bu. Jika Wahyu sudah yakin dapat melaksanakannya, maka ibu pun punya keyakinan Wahyu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Nah, sekarang tiba saatnya Wahyu untuk kembali lagi ke kelas bersama dengan teman-teman mengikuti pelajaran. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Permana. Saya salah satu murid dari Bu Putu Sri Handayani. Penyelesaian masalah yang Ibu Sri lakukan menurut saya sudah sangat baik, di mana saya merasa tidak terhakimi walaupun saya berbuat salah. Bu Sri menuntun saya agar menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya pun tidak akan bermain game lagi pada saat jam pelajaran dan dapat melakukan keyakinan kelas, menghargai diri sendiri dan orang lain. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.